Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Pasal yang ke-7 halaman 11. Adab mengaji ilmu. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil baligh, bahwa ia menuntut ilmu yang wajib, yaitu ilmu sifat 20 dan ilmu rukun-rukun dan ilmu halal haram. Lantas ia beramal amalan yang wajib, yaitu seperti sembahyang, puasa, dan qadha sembahyang jika ada qadhanya. Maka jikalau ada tempo lagi beserta ada ongkos, maka hendaklah ia belajar ilmu. Maka ia belajar fikih dan ilmu halal haram dari kitab-kitab yang kecil saja dahulu. Dan dia belajar pula alat seperti sorot dan nahwu sekadar membantu mengartikan ilmu fikih. Maka jangan membaca sorot saja atau nahwu bertahun-tahun padahal tiada membaca fikih. Maka misalnya seperti masakan yang tidak ada garamnya dan bumbunya, maka tiada tepungnya atau tiada berasnya, maka tidaklah berguna. Dan jangan pula membaca ilmu yang dalam-dalam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilmuhu atammu ahkam wa la ilma lana illa ma'alam. Pasal yang ke-7, Habib Utsman bin Yahya rahimahullah ingin mengajarkan pada kita melalui karya beliau adabul insan tentang adab mengaji. Jadi mengaji aja ada etikanya, ada tata keramanya, ada sopan santunnya. Karena yang kemarin sudah kita baca bahwa ulama menyebutkan likulli maqamin adab, wa likulli halin adab, wa likulli zamanin adab. Setiap kedudukan orang itu ada etikanya. Setiap keadaan ada etikanya. Setiap waktu ada etikanya. Walhasil etika semua bersumber dari Sayyidil Wujud, afdali kulli mawjud, Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam qasidah burdah oleh Imam Busairi. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharqan minal bahri aw rashban minad diyami, ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa kulluhum min rasulillah multamisun gharqan minal bahri aw rashban minad diyami. Segala sesuatu itu semuanya mengambil dari tetesan cahaya Habibuna Muhammad. Siapapun itu. Kalau kita melihat ada orang kaya, ada orang berpangkat, ada orang berpengetahuan, ada orang beretika baik, semuanya mengambil dari sinar Habibuna Muhammad. Jadi jangan merasa kita besar dengan sifat kita yang baik, jangan merasa bangga dengan ilmu kita yang ada, jangan merasa besar diri dengan kedudukan kita. Karena pada hakikatnya kita nempel berkah dari Habibuna Muhammad. Apa artinya kalau orang nempel lalu kita membanggakan diri? Paham gak? Kita nempel sama orang kaya, lalu kita sombong karena merasa kita kaya, padahal kita kagak kaya. Yang kaya orang lain, cuma numpang nempel kita orang kaya, jadi kamu orang kaya. Kelihatannya kaya, padahal nempel. Paham gak kita? Jadi semuanya kita ngambil kepada Nabi Muhammad. Nggak bisa lepas kita dari Nabi Muhammad karena semuanya dari beliau. Nah, jadi makanya perlu lihat sampai masalah adat aja pun diajarkan semuanya tidak ada lain. Dasarnya kalau diteliti, ditelusuri kembali kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau nyatakan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Sampai di dalam mengaji aja diajarkan di sini ada etikanya.
Gimana etikanya? Habus menyatakan bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf. Alhamdulillah. Yakni akil baligh, bahwa ia menuntut ilmu yang wajib. Kok wajib? Dari mana tahu bahwa belajar ilmu mengenal Allah itu wajib? Dari firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui oleh engkau, wahai Nabi Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sesungguhnya kecuali Allah. Kata-kata fa'lam dijelaskan pada ulama-ulama tafsir, itu kata-kata itu dinyatakan bahwa dari ayat inilah yang menunjukkan agar kita wajib menuntut ilmu yang fardhu ain. Kenapa? Karena kata-kata fa'lam adalah bentuk fi'il amr. Al-amru yadullu 'ala al-wujub. Perintah menunjukkan hukum wajib. Dari situ tuh ulama menyebutkan, makanya nuntut ilmu hukumnya wajib, tapi ilmu yang mana yang wajib? Nah, dijelaskan oleh beliau. Wajib, jadi berarti kalau wajib, kalau nggak dikerjakan ya kita berdosa. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa yang dikatakan mukallaf? Yakni akil baligh. Arti akil, orangnya akalnya sehat, tidak gila, baligh dan sudah cukup umur. Kalau laki-laki, baligh itu ditandai dengan keluar air mani, baik lewat mimpi atau lewat yang lainnya, itu menunjukkan baligh. Kalau perempuan, maka balighnya ditandai dengan menstruasi atau usia 15 tahun, tahun komariah. Nah, itu baligh namanya. Jadi orang yang berakal sehat dan dia sudah baligh, dia pun statusnya muslim, wajib bagi dia tadi menuntut ilmu yang wajib. Wajib hukumnya. Jangan disia-siakan, jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil, wajib hukumnya menurut syariat. Ya, apa yang wajib? Menuntut ilmu yang wajib. Ilmu apa yang wajib? Yaitu ilmu sifat 20. Dari sifat wujud, qidam, baqa sampai mutakallim, itu seorang muslim wajib mempelajarinya. Jangan sampai dia beribadah tapi tidak tahu, tidak kenal siapa Tuhan yang disembah. Kemarin di Majlis Burdah, salah seorang santri kita menghafalkan keterangan di dalam kitab Habib Utsman bin Yahya sifat 20. Habib Utsman bin Yahya menukil satu ucapan dari Al-Habib Al-Arif Billah Al-Alama Al-Habib Tahir bin Hussein Ba'ali rahimahullah ta'ala, fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kata Habib Hussein bin Tahir Ba'ali rahimahullah ta'ala, ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya pondasi utama seseorang itu adalah mengenal Tuhannya sebelum dia beribadah. Sebelum dia beribadah, dia mesti kenal siapa Tuhannya. Ada istilah di negeri kita, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan dulu. Mengenal dulu kita akan sifat-sifat Tuhan kita, nanti akan timbul sayang kita, cinta kita. Bagaimana akan menimbulkan sayang dan cinta kalau kita sendiri tidak kenal? Bagaimana akan mengenal kalau kita sendiri tidak mau belajar? Nah, harus belajar. Makanya baik di negeri Banjar kah, di negeri Betawi kah, Sunda, Jawa kah, ya, itu anak-anak madrasah itu diajarkan sifat 20. Dulu saiki
Belajar ini misbah ya, handball dulu masih kecil-kecil sudah belajar sifat dulu. Dulu ada ibu-ibu Allah udah meninggal yang suka ngurut istri saya. Terus sambil ngurut dia baca sifat gua. Sambil ngurut. Orang udah tua nenek-nenek. Wajib bagi Allah bersifat wujud, artinya ada, mustahil tiada, dalilnya Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Tuh lihat amaliannya, hendaklah setiap orang muslim memandang sesuatu kembalikan kepada Allah sambil ngurut baca sifat gua. Ini sambil ngaji ngantuk. Sambil ngaji ngantuk. Jadi beliau sambil ngurung baca sifat ngurung nenek-nenek. La ilaha illallah. Orang dulu saiki habis parah. Sifat 20. Kalau kita belajar sifat 20, kita akan mengenal sifat-sifat Tuhan kita. Kita akan mengenal ya rahmatnya Allah. Kita akan mengenal ya minnah dari Allah, karunia Allah. Kita akan mengenal nikmat dari Allah kalau kita belajar. Kalau kita nggak belajar, dia tidak mengenal. Makanya orang yang belajar tauhid sampai mendalami sifat 20 itu takbir ihramnya dengan orang awam yang biasa beda nilainya. Kenapa? Sebab ketika dia takbir ihram Allahu Akbar, dia kenal betul sama Tuhan. Kalau orang awal ya gue sholat Allahu Akbar, gue nyembah Allah, udah selesai dari situ. Tapi kalau orang yang berilmu tauhid beda. Tuh. Kenapa? Karena dia tahu siapa Tuhan yang disembah, tahu dia. Makanya di dalam kitab Zubat karya Syekh Ahmad bin Ruslan rahimahullah dinyatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Yang pertama wajib dipelajari oleh setiap hamba Allah adalah mengenal Allah dengan yakin. Kenal Allah dengan yakin. Tidak cukup cuma dengan kenal Allah. Kalau tidak ada keyakinan, harus yakin. Nih, kalau sudah yakin sama Allah, ada. Orang itu berarti masuk di dalam lingkaran La ilaha illallah hisni. Faman dakhala hisni amina min adabi. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku, dia selamat dari siksaanku. Siapa yang kenal bentengnya masuk dalam benteng Allah? Orang yang kenal Allah. Kenal Allah dengan yakin. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang masa matimu. Yakin pada ayat ini bukan yakin kalau gue yakin mantap di hati. Yakin pada ayat ini artinya kematian. Sembah Tuhanmu sampai datang kematian. Jadi kalau kita belajar sifat 20, kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ nanti akan membawa kepada mahabbatullah. Cinta sama Allah. Kalau sudah cinta, tentu di antara tanda cinta mentaati orang yang dicinta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai sesuatu, dia pasti akan mentaati orang yang dicinta. Cinta sama istri, istrinya bilang, ya, handphone dia dulu nih, dia kagak enak nih, login mulu nih. Kalau ada urusan apa-apa, kayaknya terhambat mulu nih. Beliin yang baru dia ya, nggak usah mahal-mahal ya. Yang penting bisa dipakai komunikasi buat WA-WA-an deh, FB-an deh, Twitter-Twitteran, TikTok-TikTokan deh, asal bisa. Kalau orang cinta sama istri, beliin nggak? Dibeliin nggak? Dibeliin, apalagi kan yang murah juga kalau HP ini deh, yang penting bisa berkomunikasi. Dibeliin.
Karena anak minta, ya kayaknya aku perlu sepeda nih buat jalan ke sekolah nih, buat berangkat sekolah. Jadi ayah nggak repot ngantar aku, ayah punya kerjaan, biar saya naik itu jadi ada di sepeda aja. Kalau ada rezekinya belum ya ada sepeda ya. Seorang bapak saya sama anak ada duitnya dibeli nggak? Sama juga orang yang sayang sama Allah. Orang yang cinta sama Allah pasti apa yang diminta Allah dia bakal ngerjain, karena itu tandanya cinta. Hebat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Nah nanti kalau Allah takdirkan kita baca kitab bersifat 20 yang tertentu khusus itu, baru nanti di situ dijelaskan oleh beliau juga Agus Yahya dengan panjang lebar mengenai sifat-sifat Allah SWT dengan praktek-prakteknya. Ya, seperti seorang mukmin ya, mengenal Allah dengan sifat wujud. Gimana prakteknya orang mukmin dengan sifat wujudnya Allah? Gimana prakteknya orang mukmin dengan sifat bangkoknya Allah? Gimana prakteknya orang mukmin dengan sifat mukhalafat lawanis bagi Allah? Itu nanti di situ. Di dalam kitab khusus, kitab sifat 20 karya Utsman bin Yahya. Ini wajib dipelajari nih. Wajib dipelajari. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan di saat anak itu sudah mulai masuk usia baligh, maka kewajiban bagi orang tua untuk mengenalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya serta Al-Quran. Sampaikan, nah kamu harus kenal Allah, Tuhan kita sifatnya begini, dijelasin. Nah kamu harus mengenal Rasulullah, Nabi kita, Allah, sifat Nabi begini, akhlaknya begini, sampaikan. Nah kamu wajib mengenal Al-Quran, sehingga kamu wajib belajar Quran. Nanti kalau ayah nggak bisa ngajar Quran, ayah panggil guru ngaji supaya ngajar Quran. Begitu yang diajarkan ulama kita, sehingga nanti dari kiamat seorang bapak tadi tidak bawa beban dalam urusan anak dan istrinya. Kenapa? Karena udah ngajarin anaknya, udah ngasih tahu usia balik. Usia balik, kamu wajib sholat, yang tidak sholat. Berdosa dosa maka tidak sholat. Sampaikan. Ya maafkan, kebanyakan kan nggak sampai ke situ orang. Iya, tahunya pokoknya usia balik udah cukup dah. Tapi nggak dikasih tahu asupan-asupan keagamaan, sehingga ini anak buta agama. Kita lanjut, dan ilmu rukun-rukun, ilmu yang seperti fikih, ya, rukun wudu kayak gimana? Kemudian lagi rukun sholat bagaimana? Itu wajib dipelajari oleh setiap muslim. Jangan sampai di saat dia tadi sholat, dia tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana yang rukun sholat, mana yang sunnah sholat. Jadi kalau seorang muslim sudah mulai mau berdiri untuk takbiratul ihram, dia harus sudah tahu sholat yang rukun sholat itu apa, sunnahnya apa, yang membatalkan sholat apa, yang makruh dalam sholat apa. Ketika dia berwudu, dia harus sudah tahu rukun wudu ada berapa, anggota wudu yang wajib dibasuh yang mana, yang sunnah dibasuh yang bagaimana, yang makruh yang bagaimana, harus tahu. Tidak bisa tahu tanpa belajar. Harus tahu. Itu rukun-rukun namanya. Sebab kalau orang sholat tidak bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, kata ulama sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Safinatun Najah, maka tidak sah sholat. Alhamdulillah, enggak sah sholat. Angkat tangan dalam sholat punya apa? Kayaknya sunnah, kayaknya tuh. Kalau jawaban kayaknya, tahu nggak? Nggak tahu. Wajib. Nah, lihat tadi bilangnya sunnah, sekarang wajib. Dibahas itu. Kalau orang yang belajar, angkat tangan, hukumnya sunnah. Mengucap takbiratul ihram, hukumnya wajib. Baca Fatihah, hukumnya wajib.
memandang ke tempat sujud hukumnya sunnah, berdiri tegak hukumnya wajib. Nah, itu berarti belajar tahu. Jadi sebelum sholat sudah terpampang semuanya di hati dia, di benak dia, rukun sholat, sunnah sholat, yang membatalkan sholat, yang makruh dalam sholat. Begitu juga dalam wudhu. Ini harus dipelajari pada orang miskin. Jangan wudhu kayak masak pisang goreng. Main bengkak. Tahu main bengkak? Nah, anak baru nongol nggak tahu dia. Wudhu begini. Ya Allah. Mana batas yang wajib dibasuh di muka? Mana batas yang wajib dibasuh di tangan? Mana batas yang wajib dibasuh di kaki? Mana yang harus pusat dari rambut kepala? Kalau nggak tahu gimana? Ini wajib hukumnya. Jangan, maka saya katakan dari awal jangan dianggap remeh. Ini hal-hal yang seperti ini yang masih dianggap kecil di masyarakat. Karena tidak memahami kalau ini dia jadi permasalahan dia dalam sholatnya tadi sah atau tidaknya, yang kemudian makbul atau tidaknya ibadahnya. Nah itu. Nah di sini peranannya ilmu, makanya kita disuruh belajar. Lama tapi ingat jadi, jangan mentang-mentang kita belum tahu. Terus sholat wajib itu gue nggak tahu, rukunnya gue nggak tahu, sunnahnya nggak tahu, kemudian gue nggak sholat, salah lagi. Nah jangan terpedoman kayak gitu. Tetap kita wajib ngerjain sholat sambil belajar, gitu. Sambil belajar supaya kita sah sholatnya, dirinya kayak gimana, rukunnya gimana, sujudnya bagaimana, tasawuf akhir bagaimana. Itu kan semuanya sumbernya dari Nabi kita Muhammad SAW. Kan ada hadis-hadisnya disebutkan Nabi duduknya begini, Nabi tasawufnya begini, Nabi dirinya begini, rukunya begini. Itu ada hadis-hadisnya. Semuanya mengambil dari beliau. Dan ilmu halal haram tuh harus tahu mana barang yang halal, mana barang yang haram. Riba nggak boleh, haram, jangan dikerjain. Sudah tahu ini riba haram, jauhin. Siapa yang orang menghalalkan riba, masuk di dalam jaringan riba, walhamdulillah, Allah mengumumkan bahwa Allah akan berperan sama orang itu nanti dari kiamat. Alhamdulillah. Nih, kalau nggak belajar mana tahu paling riba. Transaksi harus tahu. Ini transaksi yang gini dibolehkan nggak dalam agama Islam? Harus tahu. Ini contoh nih, kita mau ada acara Idul Kurban, ya, motong hewan kurban. Kalau yang orang tadi mau menyerahkan hewan kurbannya nggak ada kata-kata sunnah kurban, itu jatuhnya jadi kurban wajib tuh. Kalau kurban wajib, dagingnya mesti diserahin semua orang muslimin. Nggak boleh dia makan baru sedikit secuil aja, haram hukumnya. Harus coba tahu gimana itu. Makanya harus belajar. Motong hewan korban ada ilmunya, nggak sembarangan motong, jatuhin hewannya aja ada ilmunya, nggak sembarangan. Harus nih dipelajari, karena wajib hukumnya kita belajar ilmu halal dan haram. Zakat fitrah, panitia zakat belum dibagiin ngetik duluan. Ini bukan orang sini, bukan. Sini masalah nggak ada. Kanan kiri sepi. Aji ngomong 50.000 main buat rokok. Biasa ngomong. Beras ngampur dia. Ada yang lain. Alhamdulillah rezeki kita taala emang buat gue nih, rezeki anak soleh nih. Ya Allah, kan itu lu dia masukin di bawah sarung, nah, kelihatan orang jalan kayak orang pondok. Na'udzubillah min dzalik.
Kalau nggak tahu halal haram gimana? Masya Allah. Jual beli akadnya gimana? Harus ada supaya sah jual belinya. Jangan asal kasih duit, kasih barang aja. Pakai akad, ini saya beli ya, ini saya jual, itu pakai akad jual beli yang sesungguhnya dalam Islam begitu. Beli gula sekilo. Tadi saya beli gula nih, berapa sekilo? Sekilo berapa? 10.000. Saya beli gula 10.000. Kata beliau, saya jual gulanya. Begitu akad yang dalam Islam dalam jual beli, dan itu dagangnya diberkahi sama Allah. Yang makan juga dari gulanya tadi, dari nasinya, dari berarti diberkahi sama Allah. Karena pakai ilmu. Tapi kan udah kebiasaan, namanya orang kasih duit kan udah beli. Betul, betul nggak salah. Tapi belum sempurna sesuai hukum Islam. Yang sempurnanya ada akadnya jual beli. Ini beli maintenance, asinan 3 bungkus. Kenapa? 8.000 guru, aneh beli. Kata Rahman, aneh jual guru asinan. Tuh berkah. Begitu. Sewa menyewa, kontrak kontrak. Begitu. Pak, ini saya kontrak rumah Bapak setahun ya, dengan nilai 20 juta. Ya, saya terima sewaannya. Ini uangnya. Akad begitu, jadi enak, selamat, bagus. Ini sesuai syariat Islam. Kan disebut sama Gusman di sini. Harus mengetahui ilmu halal dan haram. Bayar putar. Udah ditentuin tanggalnya, jangan belanja pilon. Ya, pakai tuh. Ya tuh. Besok tuh. Ya, anak-anak masuk sekolah. Kepake buat beli seragam. Ya, ya mulu deh. Ya mulu. Ya. Hati-hati kata Nabi, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar utang padahal kita mampu untuk membayarnya, satu dosa, satu kezaliman kata Nabi. Berjalannya hari, berjalannya dosa sampai tidak tunaikan utang kita tadi. Alhamdulillah. Belum bisa bayar, sampein apa yang utangnya. Ada beda maaf dari Allah Ta'ala, belum bisa bayar, lagi banyak keperluan. Insya Allah nanti kalau ada anjuran bayar. Jangan pakai pasti mulu sekarang. Kayak Tuhan. Emang itu Tuhan yang ngomong pasti? Pasti yang dibayar, pasti yang dibayar. Ayo deh buktiin, hari-harinya luput omongan. Bila ditagih, afwan mulu. Udah berapa ribu afwan. Lo makan tuh afwan. Allah karim. Gaya itu diajarkan oleh Islam itu. Disuruh di Quran. Tidak tandanya untuk bidainin. Kata Allah Ta'ala, jika kalian mengadakan transaksi utang piutang, faktubu ila ajalin musamma, catat. Minjemnya tanggal berapa, ngembaliinnya tanggal berapa. Catat, disuruh sama Islam dan Quran itu. Nah kita kan kagak sistem percayaannya. Beleng yang minjem, ketemu kita belagang melengos lagi. Dah lihat dong. Padahal ketemu belagang melengos. Tanya, kita punya utang. Tangan mana ya? Tangan mana ya? Utang melawan pilon. Hati-hati tuh yang punya utang akan bayar di hari kiamat. Hati-hati. Di dunia kata Nabi dibikin buras katanya. Apa buras? Orang bilang buras habis. Tuh Nabi yang bilang habis. Kita minjem sama orang gak ada niat mau balikin. Hati-hati. Janji mah manis banget depan yang minjemin. Pokoknya deh. Ada dapat, ada kasih langsung balikin mereka. Kalaupun ada lebihin, jangan begitu dong. Kalau kita memang punya utang, belum bisa bayar, datang kepada utangin, nyatakan dengan gentleman, maaf, Anda tidak bisa bayar. Insya Allah nanti kalau ada siat, ini kata-kata insya Allah.
Di Quran kan Allah ingatkan tuh dalam soal Kahfi. Ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam diingatkan oleh Ta'ala. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Sadaqallahul azim. Jangan kalian sekali-kali menyatakan pasti besok saya ini, pasti besok saya bakal pilih, jangan. Tapi katakanlah insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada duitnya, ada kembali enda. Ya, main sesuai apa utang itu. Nah, begitu. Lantas dia beramal amalan yang wajib tuh setelah dia tahu sifat 20, dia mengenal Tuhannya, mengenal rukun-rukunnya lewat belajar ilmu fikihnya, sehingga dia bisa membedakan mana halal mana yang haram. Lantas dia akan beramal dengan amal yang wajib, berbuat dengan beribadah seperti sembahyang, puasa, dan qadha sembahyang jika ada qadhanya. Tuh. Karena dia belajar, jadi tak dulu anda banyak ninggalin sholat. Astagfirullahaladzim, anda qadha sholat dulu. Nah, tuh. Karena dari berkah belajar tadi, maka jikalau ada tempo lagi beserta ada ongkos, hendaklah yang belajar ilmu. Nih kalau ada ongkosnya, ada punya rezeki lebih, belajar menuntut ilmu kepada seorang guru. Kenapa perlu ongkos? Untuk ngasih hadiah sama untuk guru. Kenapa? Untuk keberkahan ilmu yang kita dapat, harus menghadiahkan guru tadi dengan sekemampuan kita. Jangan cuma ngomong syukur doang. Thank you, my teacher. Thank you, my teacher. Itu guru perlu makan nggak? Perlu minum nggak? Perlu berpakaian nggak? Perlu sandang pangan nggak? Dan dia malaikat. Ini kalau ada ongkos lagi, ada punya rezeki lagi. Hendaklah ia belajar ilmu, maka itu belajar fikih. Loh, wajib belajar fikih. Supaya kita bisa membedakan sah tidak sahnya amalan kita. Belajar fikih. Sebab nanti ada saatnya yang banyak timbul di akhir zaman tukang ceramah, tukang pidato. Ya, tapi fikihnya nggak tahu apa-apa. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Al-Fakir pernah ditahadusan binikmah, alhamdulillah ada nikmah, diundang ke Pekanbaru sama ke Bangkang, acara Maulid Nabi sama menyambut tahun baru Islam. Bapak Bupati yang undang, ini pun ya dibeli tiket bolak-balik naik pesawat, terus bisa acara dari pulau ke pulau, semuanya dibiayain sama bupatinya. Ketika kita diminta jadi imam untuk sholat, kita nggak mau. Sebab Nabi menganjurkan yang berhak jadi imam, yang orang domisili di sini, dia berhak jadi imam. Kecuali pendatang diminta dengan bersangatan supaya jadi imam, itu layak. Tapi jangan diri kita pengen jadi imam di tempat yang bukan wilayah kita. Itu Nabi ngelarang. Kamu kita silakan yang biasa jadi imam aja, imam bersama. Misalnya kita ikut makmum. Cuman maaf, astagfirullahaladzim, yang sangat menyedihkan, imamnya itu celana panjangnya menutup mata kaki. Enggak. Celananya menutup mata kaki, lewatin mata kaki, nggak digulung. Akhirnya saya ngomong sama panitia, maaf mau nanya. Oh iya, susah apa? Emang di sini nggak diajarin hal-hal yang makruh dalam sholat? Ya, kurang gitu di sini. Di sini memang banyak hafiz Quran, tapi yang belajar fikih sedikit. Itu tadi yang untuk lihat. Kalau lihat dari hadis Nabi, wa ma tahtal izari finnar.
Orang yang pakai pakaian buat laki-laki di bawah mata kaki dengan tujuan kesombongan, apalagi terutama di waktu sholat tidak dulu, itu kata Nabi di neraka jahanam. Kalau niatnya sombong, kalau nggak niatnya sombong minimal makruh kata ulama. Nih, oh gitu ya sih. Iya, sudah begitu Sob. Betul, banyak habis Quran sih. Itu rata-rata imam-imam muslim sini habis Quran. Tapi karena nggak ada yang menyampaikan pelajaran fikih, jadi banyak yang nggak paham. Nah ini yang menyatakan saya di ala nasi zamanun katsirun khota'u qalilun fuqaha'uhu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu masa di mana nanti tukang ceramahnya banyak, tapi yang paham di bidang agamanya sedikit sekali. Oh, itu tukang ceramahnya banyak. Asal naik mimbar dipanggil kiai sekarang. Ya, asal naik mimbar dipanggil ustaz sekarang. Keilmuannya gimana? Wallah a'lam. Pokoknya dia naik mimbar aja, udah ustaz kabir udah. Ustaz besar udah pokoknya, kiai besar udah. Maka bangga banget kalau dipanggil ustaz. Megar. Ustaz, tiga. La ilaha illallah. Lagi dipanggil kiai, makin bener. Wah, nggak kenal gue lo ya. Kiai gue nih. Wah, naudzubillah. Naud, Gus, wah, lagi. Gus, lagi. Wah, Allah karim tabarakallah. Bangga banget dipanggil Gus. Orang itu nutup diri. Padahal alim kagak mau dipanggil yang keren begitu. Takut nyandangnya, takut. Orang sekarang jadi kebanggaan. Senang banget kalau namanya tertulis Al-Ustaz Al-Mukarram bin Iki bin bin Pokok. Ya Allah ya Rasulullah. Orang akhir zaman begitu. Nabi udah bilang tukang ceramahnya paling banyak, yang ngaji-ngajinya sedikit. Udah jadi ustaz gak mau ngaji lagi, udah merasa cukup dengan ilmu. Ini merusak agama. Saya dipesan sama guru saya Gezo. Saya bilang guru, saya masih banyak kekurangan ilmu. Beliau bilang bagus, merasa kurang. Jangan merasa sudah cukup. Kalau merasa sudah cukup, kamu sombong nanti kamu belajar lagi. Ditegur sama guru saya. Harus merasa kurang. Jadi kalau merasa kurang, kamu pengen menimba ilmu, pengen gali ilmu, pengen belajar lagi. Jangan merasa cukup. Sekalipun orang manggil kita dengan sebutan ustaz, kiai kan, tetap ngaji. Jangan berhenti ngaji. Baru ceramah dikit lagi. Hadirin, hadir ayah kudin, karena jalan. Baru mimbar aja, udah nyalain orang. Ini nggak boleh, bid'ah, haram, syirik. Masuk neraka jahanam. Emangnya dia panitia surga? Udah ada stempel dari malaikat masuk surga gitu? La ilaha illallah. Ini kalau kagak ngaji begitu akhirnya tuh modelnya. Ya kan? Ya, asal tampil di muka umum deh pokoknya deh. Kalau bahasa saya nih, bahasa saya Ustadz tahlilan. Nggak sibuk nih. Giliran tahlilan muncul. Giliran ngaji yang wajib, orang ono. Ya Allah ya Rasulullah, na'udzubillah min dzalik. Ngaji, ngaji sama guru, belajar, datengin. Bawa kita kalau kita nggak paham, jangan pakai Google. Ngajinya mau Google, sanatnya ke Google. Mantara ngajinya ke Google. Kita ngaji siapa? Ustaz Google. Ngaji siapa? Mau kiai YouTube. Kiai YouTube. Ngaji yang benar itu yang seperti ini. Khairut ta'lim al-musyafah. Sebaik-baik belajar yang beradab lah. Nah, ini jelas ya. Ini buat saya nih peringatan buat saya pribadi nih yang diamanahi kemana-mana bicara, ngajar dan seterusnya. Harus ingat pesan Nabi itu nanti di akhir zaman yang paling banyak tukang ceramahnya, tapi yang ahli agama sedikit sekali.
Kagak tahu gimana. Hewan yang jadikan hewan kurban. Ada umur-umurnya. Bukan semata-mata yang bodinya yang gede. Kalau kambing kacang atau kambing Jawa, ya kan begitu. Yang usianya dua tahun. Kalau yang kambing biri-biri atau domba usianya setahun. Atau yang sudah kupak, apa kupak tuh? Sudah copot giginya, baru boleh. Ini setengah tahun dibuka buat korban, kagak sah. Yang korban itu, yang sunnah korban, yang udah balik, bukan yang belum balik. Yang boleh sunnah korban atas nama orang hidup, nggak boleh nama orang yang mati. Coba kalau nggak tahu gimana? Menterimi aja tuh. Ya, ini atas nama siapa Mbak? Atas nama almarhum suami saya, Bapak Ii bin Aceh. Tulis aja baliknya. Kalau dia tahu harus terima. Pasukan, Mbak, maaf. Nggak boleh Mbak berkorban atas nama orang yang mati. Oh nggak boleh Pak, ya nggak boleh. Harus nama orang yang hidup. Misalkan nama Mbak atau keluarga Mbak, tapi jangan yang orang mati. Yang boleh, misalkan namanya Mbak, pahalanya buat almarhum yang udah meninggal. Boleh. Oh gitu Pak ya. Kalau gitu saya lupa Pak, jangan nama almarhum suami saya, nama saya nama Mbak aja udah namanya. Pakai akad jangan Pak, tangannya. Akad begituan tidak harus jabat tangan laki perempuan. Sini Pak, terakhir Pak harus ijab kabul. Oh gitu Pak, iya coba nih. Biasa. Masya Allah. Habis banget tadinya ngomong saya terima nih korbannya, saya terima nikahnya. Bang Adi nih, kamu tahu sih, Bang Adi panitia. Ibu ini ibu, janda. Pak saya mau nyerahin siapa kambing Pak, boleh senapel. Sih ibu boleh bu. Atas nama ibu kan dia. Cuma mau ibu masih ada suami kan? Udah 3 tahun. Saya nikah. Oh iya, itu kalau ibu jatah sini pakai jangkau dulu ya. Bisa banget deh. Ya Allah. Mbak sini harus saya ajak katanya Mbak. Emang Mas emang bisa? Oh bisa. Saya kan udah belajar Mbak. Kamu servis Mbak. Oh iya. Kita misi servis Mbak ya, jangan singgung loh. Jangan saya ini, antum mah kagak gitu. Enggak. Nah ini ilmu haram. Belajar ilmu fikih, belajar yang haram dari kitab-kitab yang kecil saja dahulu tuh. Kitabnya jangan lagi gede, ya kecil-kecil aja tadi. Sakinatun Najah, fikihnya misalkan. Tauhidnya sifat 20 karya Usman atau Babul Minan karya Usman yang lain. Ya kecil-kecil aja. Itu juga udah Masya Allah sangat manfaat untuk kita begini. Ya. Kenapa? Kalau nanti langsung yang besar, khawatirnya nanti kita merasa besar nih. Oh, jangan. Kecil-kecil dulu aja. Ini belum bisa Al-Quran, belajar tafsir. Keren. Ustaz, ngajar tafsir dong di sini. Di sini nggak ada ngajar tafsir nih. Kita bisa baca Quran. Ada. Ya. Gimana mau jelasin tafsir nggak bisa baca Quran? Kalau yang belajarnya orang-orang yang udah layak baca Quran, udah pasir baca Quran. Kalau baca tafsir, enak. Tafsir kan tafsir Quran. Ini mau belajar tafsir. Belajar Quran yang wajib aja kagak bisa. Bagaimana coba? Nah itu. Kan di sini ada guru ngaji nih. Ada Ustaz Misbah, ada Ustaz apa? Ustaz Dadi. Belajar dengan beliau tuh. Buku masih ada orangnya. Dan dia belajar pula alat seperti sorab dan nahu sekedar membantu mengartikan ilmu fikih, maka jangan membaca sorab saja atau nahu bertahun-tahun padahal dia dan membaca fikih. Nah, setelah dia belajar fikih, belajar tauhid juga, belajar tasawuf juga, lalu ada tambahan belajar alat
gramatika bahasa Arab, yaitu ilmu sorot dan nahwu. Tujuannya supaya bisa mengerti isi Quran dan hadis serta kitab-kitab ulama. Jadi di saat ada satu pembahasan agama yang tidak terpecahkan, kita bisa buka karya ulama, di situ ada jawabannya. Nah tentu untuk membacanya harus ada disiplin ilmu yang memenuhi. Apa itu ilmu nahwu sama sorot? Namun kata Gusman, jangan bertahun-tahun belajar nahwu sorot aja, fikihnya nggak belajar. Nah jangan. Belajar nahwu sorot juga, fikihnya juga dipelajarin. Maka misalnya seperti masakan yang tidak ada garamnya, rasanya hambar, dan bumbunya kurang, bumbunya tidak nyaman makannya, maka tiada ada tepungnya atau tiada berasnya, maka tidaklah berguna, gak ada nikmatnya makan. Kalau garamnya pas, bumbunya pas, nikmat makanan. Jangan pula membaca ilmu usul yang dalam-dalam, jangan pula baca ilmu tauhid yang sampai dalam-dalam, jangan. Untuk kalangan orang-orang yang masih awam. Kenapa? Khawatir nanti goncang keimanan. Makanya kenapa dulu Kanjeng Sunan siapa? Sunan Muhammad siapa? Sunan Muhammad. Apa namanya? Bukan. Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dilarang oleh Kanjeng Sunan Ampel, Said Ahmad Rahmatullah menyebarkan ilmu yang tinggi-tinggi. Kenapa? Karena pendengarnya ini masih orang awam. Kalau dijelaskan ilmu tauhid yang tinggi-tinggi, takutnya mereka bingung. Blank terus sekarang ya. Jadi pusing orang jadinya. Maka berikan ilmu fikih tauhid yang sekedar dipaham oleh kalangan orang awam. Jadi bisa dicerna dan bisa diamalkan. Ketimbang bahas yang tinggi-tinggi, paham kagak dia? 2 jam keterangan, paham nggak? Enggak. 2 jam ngaji, tanya kagak. Nah, yang salah siapa? Yang menyampaikan. Kenapa? Terlalu tinggi pembahasannya. Kecuali orang yang sudah mumpuni, disampaikan, itu klop dia. Sama halnya anak yang baru kelas 1 SD, diajarin ilmu anak mahasiswa. Kagak nyambung, blank dia, musik. Wallahu a'lam bishawab wa ilmuhu atam akal wa la ilma lana illa